Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di pagi siang hari ini. Kita hadir di minggu kedua di ibadah kita di GBI New Heart. Saya percaya berkat dan kasih karunia Tuhan selalu hadir menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau memuji Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biar setiap hati dan pikiranmu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi siang hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami setiap waktu. Hingga pada hari ini kami boleh dengan sungguh-sungguh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, terimalah setiap korban syukur kami. Pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kami percaya Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kita angkat pujian kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Sama-sama katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Oh, benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa. Amin. Sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Katakan, besarlah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah. Amin. Kau Raja, yes Jesus. Angkat suaramu, katakan
layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak di, katakan dengan sungguh-sungguh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di, dengan sungguh-sungguh katakan sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak di, sekali lagi katakan layaklah segala bangsa sujud hanya kepadamu Tuhan, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah, layak disembah. Mari sembah yang kudus, kami naikkan suara kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Ini setiap kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari sembah Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian kami ini menjadi dupa yang diharu di hadapan-Mu Tuhan. Terima setiap pujian kami Yesus, layakkan setiap kami Tuhan, layakkan setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu. Amin. Katakan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kau layak berkata dulu. Atas segala raja, nama-Mu besar, Kamu layak dipuji, layak disembah, layak dipuji. Dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji. Sekali lagi katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kau layak. Amin. Dulu, sekarang, yes Jesus, selamanya, atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar, terpuji. Sekali lagi katakan nama-Mu
Haleluya. Benar Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah di tempat ini. Biar setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya kami mau melompat, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ibu Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita boleh percaya kita punya Allah yang berkuasa di bumi, di surga, dimanapun kita berada. Tuhan kita berkuasa dan betapa hebat. Ada amin saudaraku? Katakan betapa hebat. Katakan berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Dia siapa? Tuhan Allah kita. Oh oh oh. Mari sekali lagi katakan berkuasa, berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, amin, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan dia Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan siapa dia? Tuhan Allah kita. Dia terdahsyat, dia terhebat, dia Tuhan Allah kita. Ada amin? Mari saudaraku, lebih dahsyat lagi, hanya di dalam namanya, dia adalah sumber pengharapan. Amin. Katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungi, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena dia menjamah setia, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasanya pasti, amin. Bagiku selama-lama. Kebenaran yang bebaskan,
kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan kanan kirimu tak usah. Amin. Karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, oh, oh. Di dalam kuasanya pasti Dia kemenangan bagiku selama-lama. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Dalam kuasa-Mu ada pengharapan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan. Amin. Di sepanjang hidupku. Oh, oh, oh. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia siap semuanya bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kasih-Nya kemenangan. Amin. Dalam namanya ada pengharapan dan dalam kuasanya ada kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan yang sungguh boleh kami rasakan di siang hari ini. Kiranya Tuhan, tiap pujian penyembahan yang kami naikkan, sorak-sorak yang boleh kami tinggikan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami berikan. Tuhan menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami, agar itu juga boleh menjadi kesenangan di mata-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, kami memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Ibu Bapak berikan. Kini tiba saatnya kita akan mengenalkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sekali lagi untuk menerima berkat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Setiap hati kami Tuhan, kami mau percaya pengharapan hanya dalam nama-Mu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan Kau telah membuktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk manis, kami mau memberikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah setiap firman yang akan kami dengar ini Tuhan Yesus dapat benar-benar tertanam di dalam hati kami dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa iman kami akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara daring. Nah saat ini saya mau menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Titik Terendah. Nah mungkin judul ini adalah judul yang jarang kita dengar ya Bapak Ibu. Apa maksudnya gitu titik terendah? Nah saya percaya gitu ya bahwa yang namanya kehidupan ada istilah naik turun. Ya kan, ada istilah di mana kita lagi berada di atas atau seseorang sedang berada di bawah gitu ya, ataupun sedang berada di zona yang biasa-biasa aja gitu, yang nyaman-nyaman aja gitu. Jadi yang namanya kehidupan itu seperti roda yang berputar katanya, ya kan, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bicara tentang posisi ketika kita sedang berada di bawah, berarti kita sedang berada di titik terendah kita. Nah, saya tidak tahu gitu, kapan kita berada di titik terendah kita gitu ya, atau apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya? Pernahkah Bapak Ibu Saudara berada di titik terendah? Nah kita sama-sama belajar saat ini apa yang dimaksud dengan titik terendah. Titik terendah bicara tentang sebuah masa di dalam kehidupan kita, di mana masa-masa itu adalah masa-masa yang kelam. Masa-masa yang rasanya masa-masa yang penuh dengan masalah. Masa-masa yang penuh dengan pergumulan yang rasanya sangat berat, yang membuat kita lemah Bapak Ibu. Bahkan rasanya tuh sudah tidak berdaya lagi gitu untuk menjalani kehidupan. Dan tidak sedikit orang-orang yang akhirnya menyerah dan mengakhiri hidup mereka. Karena mereka merasa bahwa ini titik terendah saya rasanya sudah tidak bisa bangkit lagi. Rasanya tuh udah tidak ada lagi harapan ketika seseorang berada di titik terendahnya gitu. Itulah sebabnya di mana ada orang-orang ketika dia berada di titik terendahnya, mereka akhirnya mengalami yang namanya stres, depresi, ya bahkan mungkin lebih daripada itu mengalami gangguan mental dan sebagainya. Walaupun ya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Tetapi hal-hal itu bisa terjadi karena ya manusiawi gitu. Yang namanya manusia, segala sesuatu bisa saja terjadi karena apa? Karena masih manusia. Karena kita hanyalah manusia biasa yang pasti ada kekurangan dan kelebihan yang ada pada kita. Nah kita sama-sama belajar gitu Bapak Ibu, mengapa Tuhan izinkan kita, anak-anaknya berada di titik terendah kita. Kalau memang dia Tuhan yang baik, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kita sampai mengalami stres, mungkin depresi dan sebagainya? Mengapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi? Mengapa kalau Tuhan sayang, mengapa dia tidak memberkati kita saja gitu? Mengapa harus mengizinkan kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang harus kita alami di titik terendah kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin seringkali muncul ketika kita sedang mengalami atau ketika kita sedang berada di masa titik terendah kita, Bapak Ibu. Kita sama-sama melihat gitu, ada beberapa hal. Ya, bicara tentang titik terendah mungkin secara manusia tadi saya sudah jelaskan bahwa mungkin itu adalah masa-masa kelam, masa-masa di mana kita rasanya sangat menderita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan titik terendah bisa berarti banyak hal. Kalau kita melihatnya dari kacamata manusia, mungkin titik terendah adalah masa-masa yang rasanya menyesakkan dada. Tapi kalau kita membawanya ke dalam Tuhan, kalau kita ketika kita sedang berada di titik terendah kita adalah orang-orang yang berada tetap di dalam Tuhan, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru. Yang pertama adalah ketika kita berada di titik terendah kita, Tuhan mau atau Tuhan sedang ingin kita mengosongkan diri kita. Titik terendah di dalam Tuhan berarti Tuhan mau kita mengosongkan diri. Apa maksudnya mengosongkan diri Bapak Ibu? Mengosongkan diri berarti mungkin selama ini gitu ya, kita sudah merasa cukup. Kita sudah merasa diri kita tuh orang yang biasanya merasa dirinya cukup atau sudah penuh gitu ya, sudah merasa hebat, sudah merasa tahu segalanya, maka dia biasanya berhenti belajar.
Orang yang merasanya diri sudah cukup pintar, dia akan berhenti belajar. Orang yang merasa dirinya sudah cukup kaya, maka dia akan menyombongkan dirinya dan memegahkan dirinya. Orang yang sudah merasa bahwa dia sedang berada di posisi tertinggi dalam sebuah jabatan, mungkin dia akan merasa bahwa orang lain tuh lebih rendah dari dia, dan sehingga dia merasa bahwa dia bisa memerintah seenaknya. Ya, ada banyak hal gitu yang bisa membuat seseorang merasa puas akan dirinya. Padahal Tuhan ajarkan bahwa yang membuat diri kita puas hanyalah Tuhan. Ya, seharusnya kita puas ketika kita berada di dalam Tuhan. Kita merasa puas ketika kita dipuaskan oleh Tuhan, bukan dipuaskan oleh hal-hal lahiriah seperti itu, Bapak Ibu. Karena tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memuaskan diri kita. Karena bicara tentang kepuasan di sini bukanlah bicara tentang kepuasan secara hawa nafsu atau nafsu daging. Tapi di mana kita merasa cukup, di mana kita merasa bahwa ya Tuhan cukup bagiku. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan adalah segalanya bagiku gitu. Di mana kita bisa berkata bahwa ya walaupun kita tidak punya atau kita tidak memiliki apa yang dunia tawarkan, tapi ketika kita memiliki Tuhan, kita merasa diri kita cukup. Nah, masalahnya Bapak Ibu, seringkali manusia tidak sadar akan hal itu. Banyak orang-orang percaya yang mungkin dia merasa bahwa dia ada di dalam Tuhan. Ya, saya ada di dalam Tuhan. Tapi apakah dia benar-benar berada di dalam Tuhan? Apakah benar-benar di dalam dirinya ada Tuhan? Apakah benar-benar dia sudah dipenuhi dengan kebenaran-kebenarannya Tuhan atau kebenaran-kebenarannya sendiri? Nah, di saat itulah Tuhan izinkan kita berada di titik terendah kita supaya kita bisa mengosongkan diri kita. Kita bisa lepaskan segala hal yang mungkin membuat kita selama ini menyombongkan diri kita, membuat diri kita merasa memegahkan diri kita, membuat merasa kita ini orang yang hebat. Dan kita merasa bahwa tanpa Tuhan saya bisa hidup, tanpa Tuhan saya bisa melakukan ini dan itu. Dan di saat itulah, di saat kita sedang memegahkan diri kita, di saat itu pula Tuhan izinkan kita berada di titik terendah kita. Di saat engkau merasa bahwa engkau sedang berada di posisi yang tinggi, di saat itulah Tuhan izinkan engkau terjatuh dan akhirnya engkau berada di titik terendahmu. Tuhan izinkan kita berada di titik terendah kita bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Tetapi justru karena Dia mengasihi kita, Tuhan ingin membersihkan kita. Tuhan ingin membuang segala hal-hal yang tidak baik yang berada di dalam diri kita. Tuhan ingin kita mengosongkan diri kita dengan hal-hal yang tidak perlu kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita hanya perlu tidak merasa cukup. Jangan merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki, terutama merasa cukup tentang hal-hal dunia. Tetapi sebaliknya, sudahkah engkau cukup akan hal-hal rohani? Sudahkah engkau merasa cukup akan kebenaran-kebenarannya? Sudahkah kebenaran-kebenarannya itu memenuhi hatimu? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, bicara tentang kebenaran adalah bicara tentang Tuhan sendiri. Di mana ketika kita merasa haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan yang akan memuaskan kita. Di mana akhirnya kita akan merasa cukup di dalam Tuhan. Ketika engkau merasa haus dan lapar, ketika engkau sudah mengosongkan diri, ya sederhananya ketika kita sudah lapar gitu ya, perut kita kosong, maka kita perlu diisi dengan makanan dan minuman. Demikian pula hidup kita. Kalau kita sudah penuh, bagaimana Tuhan bisa mengisi? Kalau kita sudah penuh dengan pikiran-pikiran kita, dengan perasaan-perasaan kita, bagaimana Tuhan bisa mengisi kita? Kita perlu mengosongkan pikiran dan perasaan yang tidak perlu, yang tidak penting, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita senantiasa merasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan sendiri, ini adalah khotbah di bukit, dikatakan apa? Berbahagialah. Versi Inggrisnya dikatakan diberkatilah orang yang lapar dan haus. Milikilah rasa haus dan lapar senantiasa selama engkau hidup. Supaya engkau senantiasa dipuaskan oleh Tuhan setiap hari. Belajar daripada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan. Bukankah kita katakan kita adalah muridnya? Bukankah kita katakan bahwa Tuhan adalah guru agung kita? Dan kalau memang Dia adalah guru kita, kita muridnya, kita harus senantiasa haus dan lapar akan kebenaran-kebenarannya. Kita akan senantiasa selalu ingin diajar oleh Tuhan.
Tuhan, apa lagi yang mau Engkau ajar hari ini? Tuhan, ada kebenaran apa lagi yang harus aku ketahui Tuhan? Tuhan, apakah masih ada hal yang salah dalam hidupku? Selama kita hidup, kita tidak akan pernah merasa bahwa diri kita sudah sempurna. Tetapi Tuhan akan senantiasa menyempurnakan saudara dan saya. Ya, memang kesempurnaan adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan juga menghendaki kita semua anak-anaknya sempurna sama seperti Bapa di surga, bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini bila engkau sedang berada di titik terendahmu, atau mungkin engkau sudah melewati masa di mana engkau berada di titik terendahmu, kembali ingat masa-masa itu, di mana saat itu engkau merasa bahwa engkau butuh Tuhan, dan engkau butuh Tuhan membersihkan hidupmu, engkau butuh Tuhan untuk mengosongkan dirimu dan mengisinya dengan hal-hal yang baru. Sebelum Tuhan memberikan hal-hal yang baru kepada saudara dan saya, Tuhan perlu membersihkan diri kita dulu. Ya, itulah sebabnya Tuhan izinkan kita berada di titik terendah kita. Titik di mana kita merasa bahwa sebagai manusia aku tidak dapat berbuat apa-apa. Titik di mana kita merasa bahwa tanpa Tuhan aku tidak dapat hidup. Titik di mana kita merasa bahwa ternyata segala sesuatu yang aku miliki tidak dapat menolong aku. Titik di mana kita merasa bahwa rasanya sudah tidak bisa lagi. Rasanya tidak ada pertolongan lagi. Tetapi justru di situ kita menemukan Tuhan di dalamnya. Itu adalah poin yang pertama Bapak Ibu. Di dalam Tuhan titik terendah berarti Tuhan mau kita mengosongkan diri. Supaya Tuhan dapat mengisinya dengan hal-hal yang baru. Dengan kebenaran-kebenarannya Tuhan yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Karena itu Bapak Ibu, berbahagialah kita ketika kita berada di titik terendah kita. Ingatlah kembali masa-masa di mana Tuhan memenuhi kita dengan kebenaran-kebenarannya. Berikutnya adalah poin yang kedua atau hal yang kedua. Di dalam Tuhan, apa artinya titik terendah? Titik terendah berarti yang kedua, Tuhan mau kita kembali ke jalannya. Tentu saja jalannya Tuhan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang titik terendah itu adalah bicara tentang sebuah tempat ya, atau ya sebuah tempat yang paling rendah ya kan. Kalau gunung itu bicara tentang tempat tertinggi, dataran yang tertinggi. Tapi kalau terendah ya berarti bicara tentang lembah, tentang jurang ya kan. Kalau orang jatuh ke jurang nggak mungkin jurangnya ada di atas, pasti jurangnya ada di bawah. Dibutuhkan tali untuk naik ke atas ya kan. Nah, begitu pula titik terendah gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin saja kita berada di titik terendah kita karena kesalahan kita sendiri. Karena orang bisa saja tersesat. Orang bisa saja masuk ke dalam jurang karena dia tidak tahu di situ jalannya adalah jalan yang salah. Ya kan? Kalau misalnya kita nih berjalan katakanlah kita mau naik gunung. Kita lewati gunung, kita lewati hutan, kita lewati jalan-jalan setapak dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada jurang atau ada lubang besar gitu, ada lubang besar yang mungkin sudah tertutup ranting, daun-daun kering dan sebagainya. Lalu kita terjebak di dalamnya gitu. Karena kita salah arah, kita salah jalan. Bisa saja itu terjadi bukan? Nah demikian pula hidup kita gitu. Ketika kita berada di titik terendah kita, apapun itu Bapak Ibu, bisa saja itu terjadi karena kita sedang salah jalan. Kita sedang salah arah. Kita tidak pakai kompasnya Tuhan. Kita tidak berada di jalannya Tuhan. Di kitab Amsal katakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Terkadang sebagai manusia, maaf saya harus katakan, kita ini sok tahu. Kita merasa paling tahu, kita merasa paling benar, kita merasa paling pintar, kita merasa paling bijak, dan kita merasa bahwa pilihan kita itu yang terbaik. Tuhan, saya tahu jalan A ini yang terbaik Tuhan, bukan B. Padahal Tuhan sudah arahkan bahwa bukan A, nah B. Tapi kita tetap kekeh, kita jalan di jalan A. Dan tadi Amsal katakan bahwa kita pikir itu jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya mungkin tidak sampai maut. Tuhan kasih kita lubang. Tuhan kasih kita jurang di depan kita. Tuhan izinkan kita jatuh di titik terendah kita. Supaya Tuhan selamatkan kita dari maut. Ketika engkau salah arah, Tuhan tidak berdiam Bapak Ibu. Ketika kita salah jalan, Tuhan tidak berdiam.
Tuhan taruh kita di titik terendah kita supaya kita bisa sadar bahwa kita sedang salah jalan. Supaya bisa kita kembali pulang, kembali ke arah yang benar. Kita putar balik kembali ke jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau kita ada di titik terendah kita. Karena di situ Tuhan mau kita menemukan jalannya kembali. Tuhan mau kita kembali pulang. Kenapa ketika kita hilang? Kenapa ketika kita salah jalan? Kenapa ketika kita salah arah? Tuhan tetap menemukan kita. Karena Tuhan Yesus sudah katakan ketika dia datang ke bumi. Dia katakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 saat itu. Ketika dia berjumpa dengan Zakheus, dia katakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, Yesus sendiri katakan bahwa dia datang ke bumi bukan untuk mencari orang yang benar. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan untuk mencari mereka yang merasa diri mereka sudah berada di jalan yang benar. Tapi orang-orang yang terhilang dia panggil pulang dengan caranya Tuhan. Dan salah satunya adalah ketika kita berada di titik rendah kita. Tuhan mau angkat kita kembali. Tuhan mau tarik kita kembali. Tuhan mau tarik kita untuk kembalikan kita ke jalan yang benar ini loh nak. Bukan jalan A tadi yang benar. Tapi jalan yang B inilah yang benar. Ini adalah jalanku. Meskipun mungkin kelihatannya jalan A yang kau pilih adalah jalan yang engkau sangka lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin kau belum melihat ujungnya. Tetapi jalan yang aku pilih, jalanku. Mungkin jalanku ini berkelok-kelok. Mungkin penuh lika-liku. Mungkin naik dan turun. Mungkin penuh dengan hal-hal yang penuh dengan tantangan dan rintangan kau temui. Tapi percayalah, ujungnya itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Kalau jalan yang kau sangka lurus menuju maut, tapi jalan yang Tuhan berikan, jalannya Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan ujungnya pasti menuju kepada kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita harus menyeberang ke daratan, dari sebuah daratan ke daratan yang lain. Mungkin kita harus memakai sebuah perahu. Mungkin ketika kita, atau sebuah kapal ya, kalau bicara sungai ya kita masih bisa naik perahu. Mungkin ketika kita naik kapal gitu melewati lautan yang luas gitu, mungkin akan ada ombak, akan ada ya jangan badai ya mungkin bisa saja badai terjadi gitu, badai atau angin-angin kencang dan sebagainya. Tapi toh kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan sampai ke tempat yang indah, iya kan? Demikian pula kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin akan ada ombak, akan ada riak-riak kecil, ya akan ada angin-angin yang ya supaya kita tuh tetap berjalan bersama Tuhan. Supaya kita tidak merasa bahwa saya bisa jalan sendiri. Supaya kita tetap mengatakan kepada diri kita bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan sebagai penunjuk jalan kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap hari katakan, Tuhan pegang tangan aku, Tuhan arahkan langkahku, Tuhan pimpin aku, Roh Kudus pimpin aku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Di titik terendah tadi saya sudah katakan bahwa biasanya seseorang itu bisa stres dan depresi. Nah justru ketika saat itu, kita harusnya lari kepada Tuhan. Kita minta Tuhan tunjukkan jalannya kepada kita. Kembalikan kita ke jalannya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Jangan justru ketika kita sedang salah arah. Ketika kita sedang salah jalan gitu ya. Justru kita tuh merasa bahwa malu balik ke Tuhan. Nanti saya merasa saya gak layak kembali ke Tuhan. Saya merasa bahwa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Jangan memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, pikirkanlah bahwa pegang ayat yang tadi. Bahwa anak manusia yaitu Tuhan Yesus sendiri, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang perlu engkau sadari, itu yang perlu engkau tanamkan di dalam hatimu. Supaya tidak ada lagi perasaan-perasaan yang engkau merasa bahwa engkau gak layak. Engkau merasa malu kembali kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, pikirkanlah bahwa Tuhan sedang mencarimu. Tuhan sedang menantikanmu. Tuhan sedang mencari anak-anak yang hilang untuk dia bawa kembali pulang. Bapak Ibu bahkan ada perumpamaan tentang 100 domba ya di dalam Alkitab.
Satu hilang, 99 domba yang lain dia tinggalkan untuk mencari satu yang hilang itu. Luar biasa kan Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Tidak ada satu anak yang hilang lalu dia biarkan. Tapi justru anak yang hilang itu dia cari sampai dapat. Supaya dia bisa kembali pulang. Dan salah satu caranya adalah dia izinkan anak itu berada di titik terendah hidupnya. Supaya anak itu sadar untuk kembali pulang ke jalan yang benar. Itu adalah poin yang kedua Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah di dalam Tuhan titik terendah berarti yang ketiga. Tuhan ingin melihat apakah kita mau menerima hal yang buruk dari Tuhan. Nah, biasanya sebagai orang yang percaya gitu ya, kita hanya mau mendapatkan hal-hal yang baik saja kan. Biasanya orang hidup itu mereka memiliki prinsip ya, ada beberapa orang percaya ketika dia saya orang Kristen gitu ya, saya berada di dalam Tuhan berarti saya harus hidup berkelimpahan. Ya kan, ada orang-orang dengan prinsip-prinsip seperti itu, berarti saya harus hidup ya diberkati oleh Tuhan. Gitu. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang diberkati. Ada orang-orang yang memiliki prinsip seperti itu Bapak Ibu. Dan buat saya prinsip itu adalah salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam aku pasti engkau akan senantiasa selalu diberkati. Selalu ya. Garis bawahi kata selalu, tidak ada. Tidak ada kata bahwa di dalam aku engkau akan hidup cukup atau bukan cukup, maksud saya akan hidup berkelimpahan. Nggak ada juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di titik terendah kita Tuhan ingin melihat gitu. Apakah kita mau menerima hal yang buruk dari Tuhan atau hanya hal-hal yang baik saja? Contoh yang paling nyata di Alkitab adalah Ayub. Saya percaya gitu, segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya di mana dia harus kehilangan anak-anaknya laki-laki dan perempuan, dia harus kehilangan ternak-ternaknya, bahkan dia harus sakit, borok yang busuk gitu dari kepala bahkan sampai ke ujung kakinya gitu, bahkan dia harus garuk-garuk. Itu adalah titik terendahnya si Ayub. Iya kan? Di mana dia benar-benar merasa hal yang paling luar biasa. Dia adalah orang yang kaya Bapak Ibu. Dia orang yang cukup terpandang. Dia orang yang punya segalanya. Orang yang berbahagia ketika itu. Tapi Tuhan izinkan dia ada di titik terendahnya. Ya, dikatakan bahwa di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10 Bapak Ibu. Ayub 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya. Jadi setelah segala sesuatu terjadi gitu, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu di ayat yang 10 Ayub menjawab, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa keadaan yang paling terpuruk di titik terendahnya Ayub sama sekali tidak mengeluh ataupun tidak bersungut-sungut. Bahkan dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, kita belajar dari Ayub bahwa justru ketika dia berada di titik terendahnya, dia menemukan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub katakan bahwa dahulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Ayub akhirnya melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, dengan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Justru ketika Ayub sedang berada di titik terendahnya. Bukan ketika dia berada di posisi tertinggi dengan segala kemewahannya. Tuhan izinkan Ayub mengalami pahitnya kehidupan, mengalami hal-hal yang buruk dari dalam hidupnya. Karena disitulah Ayub menemukan Tuhan. Justru di saat itulah Ayub mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang harus dihormati. Tuhan yang harus dihargai. Tuhan yang harus benar-benar diakui kedaulatan, kekuasaannya akan hidup setiap umat manusia di muka bumi ini, termasuk Ayub dan segala apa yang dia miliki. Bahwa bicara tentang apa yang kita miliki, manusia sama sekali tidak memiliki hak atas apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Karena sekali Tuhan mau ambil, Tuhan bisa ambil semuanya tanpa tersisa.
Tapi ketika Tuhan mau mengembalikan, Tuhan sanggup mengembalikannya juga. Bahkan Ayub dikatakan apa? Dikembalikan 2 kali lipat dari apa yang Ayub miliki saat itu, sebelumnya. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar gitu 3 hal bahwa, jadi poin ketiga ini, jadilah anak-anak Tuhan yang bukan hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan. Bukan hanya mau menerima berkatnya Tuhan saja. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang ketika ada hal yang buruk atau ketika ada masalah pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap belajar untuk mengucap syukur. Dan temukan Tuhan di balik semuanya itu. Di titik terendah Ayub temukan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita temukan Tuhan ketika kita berada di titik terendah kita? Atau mungkin titik terendah kita sudah lewat masanya. Mungkin oh ya udah Bu, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan benar waktu itu saya memang menemukan Tuhan ketika saya berada di titik itu. Kembali ingat lagi. Kembali ingat ke masa-masa itu. Masa di mana engkau bertemu dengan Tuhan pertama kalinya. Masa di mana engkau jatuh cinta sama Tuhan. Masa di mana engkau benar-benar merasa bahwa di titik terendahku aku hanya punya Tuhan. Aku gak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Tuhan. Dan ternyata masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong aku. Ketika aku ingin menyerah, ketika aku hampir saja putus asa dan mau mengakhiri hidupku, ternyata masih ada Tuhan yang mengasihi aku, yang memeluk aku, yang menolong aku. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara dan saya berada di titik terendah kita. Dia Tuhan yang akan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan saudara dan saya. Sebab dia adalah Allah Immanuel. Allah yang akan senantiasa menyertai kita. Bahkan Tuhan janjikan bahwa dia sertai kita sampai akhir zaman. Yaitu ketika ada Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri ada di dalam hati saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau memang sekarang engkau sedang berada di titik terendahmu, tetaplah mengucap syukur. Mendekatkanlah diri kepada Tuhan. Belajarlah daripada Tuhan. Haus dan laparlah akan Tuhan. Melekatlah sama Tuhan. Mengucap syukur. Nikmati masa-masamu berada di titik rendah ini. Dan kalau titik terendah itu sudah lewat beberapa masa yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, kembali ingat masa-masa itu di mana engkau akan semakin mencintai Tuhan. Engkau akan semakin mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan engkau akan merasa bahwa, oh kalau dulu aku ditolong Tuhan, berarti sekarang pun aku pasti ditolong Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini atau khotbah saya dengan sebuah cerita gitu ya. Tahukah engkau titik terendah di muka bumi ini apa? Atau titik terendah di dunia ini ada di mana? Titik terendah di dunia adalah di laut mati. Titik terendah di dunia ternyata bukan berada di daratan, tetapi berada di sebuah laut yang disebut laut mati. Saya membuka Google Bapak Ibu ya, ini saya buka Google ya, saya ketik laut mati. Dikatakan bahwa laut mati adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Di 417,5 meter di bawah permukaan laut. Merupakan titik terendah di permukaan bumi. Ini menurut Wikipedia Bapak Ibu. Luasnya itu 605 km persegi, ketinggian permukaannya itu minus 430 meter. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat dia istimewa? Apa yang membuat laut mati ini istimewa? Ini yang mau saya sampaikan. Laut mati adalah titik terendah di dunia. Dan laut mati juga adalah laut yang istimewa, di mana ketika kita berada di dalam laut tersebut, kita tidak akan pernah tenggelam. Ya, makanya kalau orang-orang berangkat ke Israel ya Bapak Ibu, mereka pergi ke laut mati untuk kayak refreshing gitu. Karena bisa ngapung ya. Nggak akan pernah tenggelam gitu. Jadi orang yang tidak bisa berenang sekalipun, mereka tidak perlu takut gitu. Berada di laut yang dalamnya sangat dalam gitu, paling dalam kan? Jadinya ngapung gitu. Ini merupakan suatu keajaiban bukan gitu? Karena ternyata ada banyak garam di dalamnya gitu. Ya, jadi airnya sangat padat dengan banyak garam, jadi membuat semua orang tuh akan melayang gitu, akan mengapung.
Ada keajaiban di titik terendah di muka bumi, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mau menjadikan itu sebuah ilustrasi atau menghubungkan dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Titik terendah bukan bicara tentang titik yang paling menyedihkan atau paling kelam atau titik yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar Tuhan memang iya. Tapi percayalah, ada sebuah keajaiban di dalam laut mati, di mana di titik terendah di muka bumi ada sebuah keajaiban di dalamnya. Demikian pula hidup kita. Akan ada sebuah keajaiban yang Tuhan akan buat, akan ada mujizat yang akan Tuhan buat, akan ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan bekerja di titik terendahmu. Kalau engkau berada di dalam Tuhan, kalau engkau lari kepada Tuhan ketika engkau berada di titik terendahmu. Kalau Tuhan izinkan engkau berada di titik terendah, berarti Tuhan yang sama akan mengangkat engkau di posisi yang tinggi menurut pandangan Tuhan. Iya Bapak Ibu, alamilah hal itu. Engkau akan melihat bahwa dulu aku pernah berada di titik yang rendah. Dan sekarang Tuhan sedang mengangkat aku pelan kembali kepada posisi yang Tuhan mau aku berada di sana. Bukan untuk supaya kita ditinggikan bukan untuk supaya kita bermegahkan diri lagi. Tapi kita ditinggikan Tuhan karena Tuhan mau kita tetap menjadi terang bagi dunia ini. Bukankah yang namanya terang harus ditaruh di atas? Karena itu Bapak Ibu, tetaplah bersyukur akan apapun yang terjadi. Akan ada mujizat Tuhan, akan ada kuasa Tuhan, akan ada karya Tuhan yang luar biasa yang akan bekerja di balik titik terendah. Ya, jadi bersyukurlah akan apapun yang terjadi. Kalau dulu kita pernah melewati masa-masa titik terendah kita, kalaupun sekarang kita berada di masa itu, tetaplah mengucap syukur. Akan ada keajaiban, akan ada mujizat Tuhan terjadi di masa-masa itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ketika kami berada di titik terendah kami tetap kembali kepada Tuhan. Kami tetap hidup di dalam Tuhan dan tidak lari dari Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah anak-anak-Mu, kuatkanlah kami semua Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus agar kami benar-benar tetap dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami. Kalau saat ini mungkin anak-anak-Mu sedang berada di titik terendah mereka, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka menemukan jalan-Mu kembali, menemukan maksud dan tujuan-Mu, menemukan kehendak-Mu kembali di dalam titik terendah mereka. Dan kalaupun kami sudah melewati masa-masa titik terendah kami, biarlah kami kembali mengingat akan hal itu dan kembali mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di setiap masa kami, di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus akan menguatkan, mengajarkan kembali anak-anak-Mu Tuhan. Ajarkan kembali karena aku tahu aku terbatas dalam berkhotbah, tapi aku percaya Roh Kudus akan mengajarkan lebih lagi kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, kepada umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semakin hari semakin haus dan lapar akan kebenaran-Mu, semakin dipuaskan dan semakin mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua segala pergumulan permasalahan hidup anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dengar dan jawab setiap pergumulan anak-anak-Mu. Aku percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak-Mu, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan dan permohonan anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, jangan lalui setiap doa mereka, apa yang menjadi harapan mereka, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang meminta pertolongan dari Tuhan. Aku percaya Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga Tuhan Yesus setiap orang tua kami dalam hari tua mereka. Engkau lawat, Engkau lihat satu persatu, Engkau menjaga mereka, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, berikan kebahagiaan di hari tua mereka. Engkau berkati juga Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, penuh kasih dan saling memperhatikan, peduli satu sama lain Bapak. Buat anak-anak kami yang masih sekolah, baik di TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah, Tuhan Yesus memberkati dalam belajar mereka, dalam mereka yang sedang ujian juga Tuhan Yesus memberkati. Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa anak-anak kami
ada dalam perlindungan Tuhan. Kau berkati juga pekerjaan dan usaha yang dibuat oleh anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, berkati tangan mereka Tuhan. Kau buat berhasil segala sesuatu. Mereka yang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Aku percaya itu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami tidak akan khawatir terhadap apa yang akan kami makan dan pakai, karena Tuhan Yesus yang akan cukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan Yesus, GBI New Heart. Engkau memberkati hamba-Mu sebagai gembala, wakil gembala, seluruh pengerja Tuhan Yesus yang turut ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemampuan bagi kami, berikan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi, agar kami senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan selama kami melayani-Mu Tuhan. Nah, kami boleh melayani sebab Tuhan yang izinkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, para menteri, dan sampai posisi yang terendah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua Bapak, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami agar tetap aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang mengembalakan juga semuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam mengabarkan Injil di bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa akan ada saatnya di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya aku serahkan setiap kami semua, setiap anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan ada perlindungan dari tempat Allah yang maha tinggi, dan tangan Tuhan sendiri akan memberkati kami. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.